Subscribe dulu ya. Minggu ini kita masih akan ngebahas tentang seputar COVID-19 tentunya ya. Oke, siap. Ya, kalau kemarin kita udah sempat ngebahas cara penularannya juga, ternyata sekarang tertular lewat udara. Lewat udara, Ya kan? airborne, nggak Iya. cuma jembatan air ludah aja. Betul. Dan sekarang ini muncul banyak pertanyaan tentang sebenarnya vaksin ini udah ada belum sih, Dok? Oke, kalau untuk masalah vaksin sendiri itu apa sih gitu Iya. ya. Jadi vaksin itu kan sebetulnya adalah kekebalan tubuh buatan yang dibikin, Oke. terus nanti dimasukkan ke dalam tubuh manusia, sehingga manusia itu bisa punya kekebalan terhadap satu penyakit itu gitu sebelum Oke. harus mengalami sakitnya gitu. Oke. Kayak contoh ya yang udah banyak sih ya, misalnya cacar air gitu. Cacar air itu kalau misalnya kita nggak vaksin, mungkin cacarnya bisa pelantingannya bisa bakal padat-padat banget tuh. Banyak kulit. ya. Tapi karena udah vaksin, kita terkena penyakitnya juga bisa, tapi lebih ringan. Atau bahkan ada juga yang kebalnya tuh bisa sampai seumur hidup tuh nggak ngerasain cacar sama sekali. Oke, jadi seumur hidup cuma satu kali ya pada saat itu aja. Tapi memang ya itu Kak, emang Allah tuh maha besar ya. Jadi virus itu punya khasnya sendiri. Kalau kayak virus cacar itu sekalinya diperkenalkan ke badan. Jadi kan namanya vaksin itu si virusnya itu dimasukkan ke dalam tubuh kita secara sengaja supaya kekebalan tubuh kita tuh kenal duluan nih sama virus ini gitu. Oke. Kayak misalnya nih vaksin COVID ya, yang dimasukkan ke tubuh kita itu adalah si vaksin COVID yang sudah dilemahkan atau part of body-nya dia, hanya beberapa bagian tubuhnya si virus yang sengaja dimasukkan ke tubuh kita, dan kekebalan tubuh kita sengaja diperkenalkan untuk supaya siap nih ketika penyakitnya tuh masuk ke badan kita. Oke. Gitu. Nah, yang katanya sih ini penelitian yang paling baru ya. Jadi virus COVID ini tuh nggak kayak virus cacar yang bisa diperkenalkan sekali langsung diingat seumur hidup gitu Oleh tubuh kita ya. oleh tubuh kita. Jadi kalau virus coronavirus ini ternyata sekalinya diperkenalkan ke tubuh kita, Ya. itu ternyata hanya bisa bertahan. Jadi dia tuh kalau kata WHO namanya forgettable virus. Jadi Oke. dia itu bisa dilupakan sama tubuh kita. Oh. Berapa lama sih tubuh kita bisa mengingat virus ini? Ternyata itu tuh cuma 3 bulan. Itu Hanya katanya. 3 bulan ya? Yes. Jadi kalaupun nanti vaksinnya ketemu, Ya. apakah kita harus vaksin setiap 3 bulan? Nah itu mungkin akan ke arah situ gitu. Tapi kalau sekarang ditanya virus ini sudah ada vaksinnya atau belum? Belum. Oke. Nah terakhir itu ada 142 perusahaan farmasi dan laboratorium maju itu yang mengajukan virus ini ke WHO. Jadi gini, memang tahapan untuk suatu vaksin bisa lolos itu nggak semudah obat, karena kalau vaksin itu nanti kan yang dikasih itu adalah orang yang sehat, sementara kalau obat itu kan orang yang sakit ya. Ya. Makanya uji cobanya dia tuh lebih ketat lagi Kak, standarnya itu lebih tinggi daripada mencari tahu tentang satu khasiat obat. Oh, jadi ini yang perlu diketahui masyarakat Betul. juga ya, yang memang mana katanya udah ada, katanya mau ada ya, tapi Iya. ternyata itu prosesnya panjang banget ya, Dok ya. Ternyata Pak, prosesnya panjang banget, dan karena pandemi ini adalah suatu hal darurat, jadi yang tadinya penelitiannya itu bisa beberapa puluh tahun, bahkan mungkin bisa mengambil 100 tahun, 1 abad, itu dipersingkat Kak. Jadi Oke. hanya 3 tahun atau 4 tahun. Jadi memang para peneliti itu udah saling berlomba-lomba gimana caranya seenggaknya 2 tahun lagi deh, 2022 itu udah ketemu si vaksinnya itu. Oke. Nah, untuk tahapan-tahapannya sendiri itu ada 4 tahap, dan memang itu seleksinya lebih ketat lagi daripada tahapan untuk nemuin satu obat gitu. Yang pertama itu fase preklinik Kak. Jadi kalau di preklinik itu yang diuji coba itu hewan-hewan Kak. Oh, jadi pertama itu tahap pertama Tahap sama hewan dulu. Ya, Oke. jadi kalau kita ngomong kelinci percobaan ya emang ada tuh fase itu namanya fase preklinik. Dia itu si hewan itu di hewan-hewan yang sehat, gimana caranya
disuntikkan vaksin yang kita buat itu dari virus corona yang mungkin udah dilemahkan gitu ya, kemudian dimasukkan nih ke dalam tubuh hewan itu. Nah, kalau obat bedanya dengan vaksin, kalau obat itu yang dicek adalah manfaatnya, khasiatnya. Tapi kalau vaksin selain manfaat dan khasiatnya, juga dicek aman nggak gitu. Jangan sampai kita masukin virus COVID yang dilemahkan, malah jadi sakit COVID-nya parah gitu. Malah kelinci yang tadinya sehat-sehat aja jadi sesek-sesek nih gitu. Malah jadi meninggal nih, jangan-jangan. Berarti kan udah nggak aman tuh vaksinnya. Dan percobaan itu kan memakan waktu panjang, butuh hewan yang banyak juga, dan pasti butuh biaya. Sekarang tuh ada ya tadi yang aku bilang 142 kandidat vaksin yang maju ke WHO sudah mencapai fase preklinik ini. Ini fase yang pertama. Kemudian kalau ini aman buat kelinci aman, terus nanti naik lagi ke monyet ke yang genetiknya lebih besar lagi yang menyerupai manusia sampai ke babi gitu kan. Kalau memang udah aman, baru masuk ke fase klinik 1. Nah, fase klinik 1 ini udah masuk ke manusia. Tapi skala kecil. Contohnya? Gitu. Contohnya paling misalnya hanya 40 orang gitu. Dan biasanya nih misalnya kan kalau Indonesia mau ngambil dari Cina, namanya Sinovac. Nah, si perusahaan farmasinya namanya Sinopharm. Nah, Sinopharm ini di awal fase klinik 1 ini dia akan menguji 40 orang yang di Cina aja gitu. Tapi itu berbagai umur ya, mungkin karena ada dari anak kecil, dewasa, sampai orang tua mungkin. Biasanya sih kalau fase klinik 1 itu masih yang dewasa sehat kan. Dewasa sehat. Yang memang kalau misalnya ini nggak aman, ya dia masih bisa sembuh lah gitu tuh. Masih nyari aman lah. Kekebalan gitu. tubuhnya masih terjaga bagus ya. Masih oke lah gitu. Kemudian jadi tadi yang dilihat responnya dia terhadap virus itu, apakah bisa memberikan kekebalan terhadap COVID dan juga apakah aman. Jadi 2 yang dilihat gitu. Nah, kemudian masuk ke fase klinik 2. Selain melihat keamanan, juga dia melihat apakah pada sekelompok orang tadi kan 40 orang ya. Nah, sekarang mungkin udah mulai ratusan orang, Kak. Udah naik lagi ya. Udah mulai banyak nih yang dicobain gitu. Nah, di fase klinik 2 ini adalah yang sekarang baru nyampe sini gitu. Si vaksin-vaksin yang di seluruh dunia ini mulai berlomba tuh yang mulai berhasil paling jauh cuma sampai sini, Kak. Yang ratusan orang. Yang ratusan orang ya. Termasuk Indonesia mau ambil peran nih, Kak. Yaitu kalau kita mau bekerja sama dengan Cina. Nama vaksinnya tadi Sinovac itu. Sinovac. Ya. Tapi selain yang Sinovac itu ada lagi, Kak, yang di Eropa. Cuman kalau menurut saya sih udah oke banget kalau pemerintah mau ambil yang dari Cina. Kenapa? Karena secara genetik ras kita itu kan Asia ya. Yang paling dekat kan ras Asia ya paling percobaan yang dari Cina. Jangan sampai kita ngambil yang dari Eropa yang rasnya memang berbeda dengan kita. Dari segi tubuh juga badannya orang Eropa kan jelas beda dong sama kita gitu. Jadi secara genetiknya paling mendekati emang kita ngambil dari percobaan punyanya Cina gitu. Ketika ini sudah berhasil, nanti akan naik ke fase klinis yang selanjutnya yang nanti bisa nyebar ke seluruh dunia, Kak. Dan ini yang belum ya, dan ini belum ya, baru yang sampai ratusan aja ya. Ini belum ada. Yang kita ambil Sinovac ini aja itu udah yang paling oke, Kak, menurut menurut yang saya baca ya. Dari WHO dia udah yang paling di-approve, yang paling jauh di Asia gitu. Sama ada lagi satu lagi yang di Eropa. Yang di Eropa itu yang kalau nggak salah bekerja sama dengan Universitas Oxford juga. Terus ada perusahaan farmasinya namanya Glaxo. Glaxo ini udah terkenal, dia memang penyedia vaksin. Kalau ibu-ibu sering ngevaksinin anaknya pasti tahu kok, merek Glaxo ya gitu. Gitu. Jadi itu memang fase-fase yang itu cukup panjang ya untuk menemukan yang bisa dipakai untuk seluruh dunia ya, Dok ya? Betul, karena harus aman, Kak. Karena ini dikasihnya ke orang sehat. Iya. Gitu. Jadi mungkin ini bisa menjawab pertanyaan ketika ada yang nanya sebenarnya nanti siapa sih yang berhak menerima vaksin terlebih dahulu ketika memang itu vaksinnya sudah ada ya, Dok ya? Yes, gitu. Tapi jangan menyangka bahwa wah kita jadi kelinci percobaan dong gitu. Enggak, kelinci percobaannya udah tadi di fase preklinik gitu. Jadi kita ini udah setahap. Udah setahap ya. Gitu. Betul, dan memang ketika sekarang itu berita yang beredar orang-orang Indonesia menjadi kelinci percobaan untuk vaksin ya. Ternyata itu memang fasenya itu sudah dijelaskan tadi ya, Dok ya. Betul, kita bukan kelinci percobaan, kita udah manusia yang memang masuk di
di fase klinik yang kedua tadi itu. Oke, dan memang untuk sejauh ini di Indonesia sendiri persiapan apa sih? Memang mungkin para relawannya sudah disiapkan kah atau untuk mencoba? Iya, untuk mencoba vaksin. Jadi kalau di Indonesia itu kemarin memang dari menteri apa sih yang untuk penelitian itu udah ngecek juga ya. Kita kan nama perusahaan farmasinya Bio Farma yang akan memproduksi secara massal Sinovac ini. Sinovac ya. Tapi sekali lagi Sinovac itu kan sudah lolos ujinya itu di masyarakat Cina gitu ya. Nah ini mau diuji coba lagi di sini dengan reagen di sini itu oleh lab H-Man itu memang H-Man Institute itu memang lab nasionalnya kita yang ada di Jakarta. Itu akan meneliti dulu nih aman nggak buat segelintir kecil orang di Indonesia gitu. Meskipun di Cina udah terklaim aman, di sini mau diteliti dulu lagi Kak, gitu. Sebelum akhirnya akan diperbanyak oleh Bio Farma dan disebarluaskan di Indonesia gitu. Jadi nanti siapapun yang akan menjadi sampel penelitian itu insya Allah udah aman karena memang dari pemerintah tuh nggak mentah-mentah dari Cina langsung gitu aja kita sebar. Karena nanti yang memproduksi juga kita, tapi kita tuh kayak membeli lisensinya mereka lah, apa aja sih substansi kimianya, sini kita perbanyak di sini gitu. Tapi sebelum kita perbanyak tuh kita coba-coba dulu nih ke orang-orang, ke fase penelitian yang tadi yang pertama tadi ya, di lab Indonesia gitu. Jadi memang ini bukan cuma sembarang, ini vaksinnya di China udah ketemu akhirnya langsung disebarin tanpa harus percobaan, itu enggak ya di Indonesia ya. Jadi itu sedikit menjawab pertanyaan para netizen di dunia maya ya. Betul, dan seenggaknya melegakan lah ya. Betul. Dan justru harusnya semakin membuka pikiran sih. Dan ini sih betulan tamparan ya Kak. Maksudnya di saat negara kita tuh masih kontroversi antara nggak usah pakai masker gitu kan, atau ini konspirasi gitu. Tapi di negara-negara maju itu tuh udah nggak mikir itu, tapi mikirnya gimana nemu obatnya, gimana nemu vaksinnya. Itu tuh gap yang jauh banget. Sementara di kita tuh masih harus keluar meyakinkan bahwa COVID is real, COVID itu nyata. Itu tuh aduh gitu ya, kayak gitu Kak. Mungkin orang-orang yang bisa berpikir seperti itu mungkin yang memang dia nggak melihat secara langsung atau mungkin belum merasakan kehilangan keluarga karena COVID mungkin. Kehilangan teman karena COVID. Kita kenal orangnya, kita tahu orangnya baik, terus ternyata harus terkapar di ICU karena sesak nafas karena COVID, itu mungkin belum ngerasain sampai situ Kak. Jadi perbincangan panjang tentang COVID-19 masih berlanjut teman-teman muda. Kamu jangan kemana-mana ya. Dan buat kamu yang mau tanya-tanya, kamu bisa tanya-tanya via WhatsApp di 081564601042 ya. Atau di Instagram juga boleh.